I just wanna be somebody to someone, oh. I wanna be somebody to someone, oh. I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadia Putri, NIM 19026844, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan mempraktekkan serta menjelaskan beberapa materi mengenai preservasi dan konservasi. Simak berikut ini. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu ada peta, slide, fotokopi, dan tinta. Pada peta yaitu bahan pustaka yang unik disebabkan karena bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam. Peta juga merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan maupun untuk keperluan bisnis. Di sini terdapat 5 jenis peta. Yang pertama yaitu ada peta geografis, yang kedua yaitu ada peta perdagangan, yang ketiga yaitu ada peta bahasa, yang keempat yaitu ada peta navigasi, dan terakhir yaitu peta hasil bumi. Berikut ini contoh peta geografis. Selanjutnya yaitu ada peta perdagangan. Selanjutnya yaitu ada peta bahasa. Selanjutnya yaitu ada peta navigasi. Dan yang terakhir yaitu ada peta hasil bumi. Kerusakan pada peta ini terdapat yang pertama yaitu ada kerusakan kimiawi yang disebabkan oleh kandungan asam yang terdapat dalam kertas. Ini merupakan hilangnya warna atau melemahnya kertas. Yang kedua ada kerusakan mekanis yang disebabkan oleh faktor luar, misalnya karena kelembapan, kekeringan, dan karena lipatan. Materi kedua yaitu ada slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Tempat penyimpanannya harus bebas dari cahaya langsung dari luar, debu, serta kelembapan. Untuk membaca slide harus menggunakan alat yang disebut dengan proyektor. Karena itu, proyektor harus selalu dirawat agar slide-nya dapat terlihat. Cara pemilihan slide ada beberapa. Yang pertama yaitu perhatikan tempat penyimpanannya harus tertata sehingga tidak menghabiskan ruang yang tersedia. Yang kedua yaitu bebas dari cahaya luar, cahaya langsung dari lampu ataupun dari matahari, karena dapat merusak pada warna slide. Yang ketiga yaitu hindari dari debu, karena jika slide terkena debu dan kurang hati-hati dalam membersihkan akan menimbulkan kerusakan pada slide. Bagian emulasi yang mudah sekali tergores, bahkan orang debu sedikit pun. Yang keempat yaitu bebaskan dari kelembapan. Jika kontrol kelembapan jelek maka dapat timbul jamur. Yang kelima yaitu hindari dari goresan karena akan mempengaruhi pada tampilan slide setelah terproyeksikan. Dan yang terakhir yaitu pastikan tidak ada kerusakan kabel putus atau lensa yang kotor pada proyektor. Ini untuk pada slide. Selanjutnya itu ada materi fotokopi. Fotokopi yaitu sebuah alat teknologi yang berfungsi untuk membuat salinan ke atas kertas dari dokumen, buku, maupun sumber lain. Mesin fotokopi menggunakan energi listrik statis untuk memindahkan naskah yang dinamakan ekskografi. Ini contoh mesin fotokopi. Materi selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan fotokopi diperlukan diantara yang pertama untuk menjaga keawetan buku. Misalnya buku yang akan dipinjamkan lapuk, hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan. Yang kedua yaitu buku yang tidak bisa dipinjam keluar, bisa dibuat fotokopinya sehingga bukunya tidak dikhawatirkan hingga rusak. Yang ketiga itu bagi pembaca akan mempermudah memfotokopi artikel majalah atau bagian-bagian buku sesuai dengan minat baca. Yang keempat yaitu bagi pembaca diuntungkan karena tidak perlu keluar perpus untuk mengopi bahan yang diperlukan. Yang terakhir itu ada tinta. Tinta yaitu bahan pewarna yang mendukung pigmen warna
dibeli oleh para pengunjung perpustakaan. Sedangkan untuk bahan pustaka yang dianggap penting tetapi bahan pustaka tersebut rusak dapat dipakai lagi. Perbaikan bahan pustaka dapat dilakukan dengan cara yang pertama menambal, kedua menyambung, yang ketiga limiting, yang keempat ada laminasi. Selanjutnya yaitu ada laminasi. Laminasi artinya melapisi bahan pustaka dengan kertas khusus agar bahan pustaka menjadi lebih awet. Proses keasaman yang terjadi pada kertas atau bahan pustaka dapat dihentikan oleh pelapisan bahan pustaka yang terdiri dari celulose, kertas kostum atau kertas pelapis lainnya. Pelapisan bahan pustaka ini menahan populasi atau debu yang menempel di bahan pustaka sehingga tidak berkolisi dengan polutan. Proses laminasi biasanya digunakan untuk kertas-kertas yang sudah tidak dapat diperbaiki dengan cara lain, misalnya seperti menambal, menjilid, dan lain-lainnya. Tujuan pelestarian bahan pustaka tersebut yaitu menyelamatkan nilai informasi dokumen, menyelamatkan fisik dokumen, mengatasi kendala kekurangan ruang, mempercepat peroleh informasi. Baiklah, pada praktek kali ini saya memakai yaitu laminasi, yang mana di sini saya telah ada sebuah dokumen, kertas untuk laminasinya, dan di sini saya menggunakan setrika dan 2 buah kain. Baiklah, pada materi yang ketiga ini saya akan membahas yaitu mengenai pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Pelestarian bahan pustaka adalah melalui kegiatan penjilitan bahan pustaka. Pada dasarnya, penjilitan merupakan pekerjaan penghimpunan atau menggabungkan lembar-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh bat atau sampul. Kerusakan yang terjadi pada akibat faktor usia, kondisi ruangan penyimpanan yang tidak sesuai, pemakaian yang rada sering dan salah dan dimakan serangga atau jamur dan lain-lainnya dapat mengakibatkan bahan pustaka menjadi rusak. Bahan pustaka yang rusak itu perlu diperbaiki. Penjilitan. Penjilitan yaitu sebuah proses menjilid bahan kepustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dan kerusakan. Kegiatan penjilitan termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaikan bahan pustaka yang rusak agar kondisinya bisa dikembalikan seperti aslinya. Seperti ini. Saya bahas satu gambar penjilitan dulu. Tujuan penjilitan yaitu yang pertama, tujuan utama menjilid adalah untuk melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh atau terhindar dari kerusakan fisik yang berguna menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan. Yang kedua yaitu mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. Yang ketiga yaitu mempertahankan dan melindungi kandungan informasi dalamnya yang seperti robek, hilang, terkena jamur, halaman yang tidak bertukaran. Dan terakhir yaitu memudahkan pengguna bahan pustaka untuk dengan cara mudah dibolak-balik. Baiklah, selanjutnya saya akan mempraktekkan proses penjilitan, yang mana di sini saya telah mempunyai dokumen atau sebuah buku yang akan saya jilid, dan ini kertas. Kita lanjut
Secara umum, informasi dipandang bernilai jika informasi tersebut mempengaruhi penerima untuk membuat kerusakan pada bertindak. Dengan kata lain, informasi memiliki nilai bila mempengaruhi pembuatan keputusan. Lanjut ke materi kelima, yaitu ada prosedur ahli media, standar penamaan file. Apa itu ahli media? Ahli media merupakan suatu usaha melestarikan nilai informasi yang terkandung di dalam koleksi bahan pustaka ke dalam bentuk digital. Ahli media pada koleksi buku langka merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perpustakaan dalam melestarikan nilai-nilai informasi dan nilai historis yang terkandung dalam koleksi buku langka ke dalam bentuk digital tanpa merubah bentuk aslinya. Tujuan ahli media ini ada beberapa yang menurut Morto Mojo pada tahun 1994, yaitu yang pertama menyelamatkan nilai informasi dokumen, yang kedua yaitu mengatasi kendala kekurangan ruangan, yang ketiga yaitu mempercepat memperoleh informasi dokumen yang tersimpan dalam CD, sangat mudah untuk diakses balik dari jarak dekat maupun jarak jauh sehingga pemakaian dokumen atau bahan pustaka mudah. Sedangkan menurut Andi Ibrahim tahun 2015, yang pertama yaitu penyelamatan nilai informasi yang terkandung dalam setiap bahan pustaka atau dokumen, yang kedua yaitu mengatasi kendala kekurangan ruangan, yang terakhir yaitu mempercepat proses temu balik atau penulisan nilai informasi tersebut. Baiklah, praktek selanjutnya yaitu dengan cara ahli media, yang mana peralatan yang dibutuhkan yaitu adalah sebuah dokumen yang kita akan scan, yang kedua yaitu aplikasi scan yang telah saya download di Play Store, dan yang terakhir yaitu laptop. Langkah pertama yaitu dengan cara membuka aplikasi scan tersebut di HP, lalu kita fotokan dokumen yang akan kita scan. Baiklah, kita masuk ke materi ke-6, yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka menurut Soedina dalam Triwulandari 2011 menjelaskan bahwa perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik. Jadi perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet dan dapat digunakan lebih lama. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk memuja fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terlihat atau terpelihara sebaik mungkin dan siap untuk dipakai. Sedangkan penyiangan bahan pustaka, menurut Soekarno NS 2006, penyiangan atau wedding koleksi adalah upaya mengeluarkan sejumlah koleksi dari perpustakaan karena dianggap tidak relevan lagi. Terlalu banyak jumlah expired sudah ada dalam edisi baru atau koleksi itu termasuk terbitan yang dilarang. Koleksi ini dapat ditukarkan dengan koleksi perpustakaan lainnya atau dipindahkan atau dihancurkan untuk pembuatan kertas lagi berdasarkan pendapat dari Soekarno tersebut. Penyiangan ini merupakan upaya pendayaan koleksi bahan pustaka terhadap koleksi lama agar tempat penyiangan bahan pustaka dapat dioptimalkan dan bermanfaat bagi perpustakaan dengan memisahkan koleksi yang sudah rusak atau expired